Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Kalau aman, ketik aman dong di kolom chat. Atau mungkin kalau nggak ada yang merespon, oke. Berarti aman ya. Oke, baik. Sebelumnya karena udah aman juga, eh, saya langsung buka aja untuk pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu ya, karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syukron Hakim. Di sini saya asal Pemalang, Jawa Tengah, dan di sini di Uda Coding saya sebagai internship batch 10. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya di sini akan menjelaskan, memaparkan materi, yaitu tentang Flutter ya teman-teman ya. Jadi materinya itu seperti apa? Nah, materinya ini sendiri itu judulnya yaitu Flutter GetX, Splash Screen, Login, dan Register with Validator. Nah, sebelum itu saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk share screen-nya apakah udah terlihat? Sudah ya? Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi eh, di sini saya disclaimer dulu terlebih dahulu. Jadi di sini saya di sini bukan sebagai menggurui juga, tapi di sini kita sama-sama belajar mengenai Flutter juga dan sedikit mengenalkan kepada teman-teman mengenai GetX. Nah, kenapa kita itu harus menggunakan GetX dan kemudian kita implementasi GetX ini apa saja pada Flutter. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan GetX ini pada splash screen, login, dan register pada registernya menggunakan validator. Jadi validator itu apa? Nah, jadi ketika kita ingin login, nanti akan ada validasinya. Apabila formnya kosong, nanti akan ada tulisan peringatannya. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, mungkin langsung saja saya ke materinya teman-teman ya. Teman-teman udah siap nih ya pasti ya. Jadi langsung saya mulaikan aja supaya eh, teman-teman juga tidak penasaran. Nah, jadi untuk yang pertama kita pengenalan terlebih dahulu mengenai apa itu GetX. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih belum tahu, terutama untuk yang teman-teman yang masih belajar Flutter dan apa itu GetX. Nah, secara singkatnya GetX itu adalah state management teman-teman pada Flutter dan disediakan oleh siapa? Dan Flutter GetX ini disediakan oleh library open source. Nah, gunanya untuk apa? Untuk membantu pengembang dalam mengelola state pada Flutter. Tuh. Tentunya untuk lebih cepat dan efisien. Nah, GetX ini memungkinkan pengembangnya itu sendiri untuk mengakses tesnya secara global di seluruh aplikasi, serta memberikan fitur-fitur seperti dependency injection, routing, dan manajemen state-nya yang lebih sederhana. Jadi, ketika kita menggunakan GetX pada Flutter ini memungkinkan kita untuk yang baru belajar itu bisa cepat memahami. Dan mungkin di sini teman-teman juga baru kenal apa itu dependency injection ya, mungkin ya baru terdengar dan tanpa asing. Nah, untuk DE ini sendiri itu sebenarnya itu untuk kita digunakan untuk mengambil data gitu teman-teman. Jadi ketika contohnya kita membuat aplikasi yang lebih fleksibel dan lebih mudah di-maintain, membantu kita untuk memisahkan implementasi objek. Nah, objeknya itu bisa berupa view dan datanya itu sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu karena kita tidak akan bahas tentang DI, tapi kita langsung membahas tentang generalnya aja terlebih dahulu. Nah, jadi kenapa sih kita harus menggunakan GetX? Nah, alasannya yang pertama itu GetX itu ringan dan cepat. Kenapa? Karena mekanisme yang digunakan GetX ini reactive programming, jadi dapat mengurangi beban kerja pada CPU. Nah, sehingga untuk penggunaan CPU pada HP ataupun pada emulator yang akan kita gunakan itu cenderung lebih ringan. Nah, yang kedua, GetX sangat terintegrasi dengan Flutter. Sehingga ketika kita gunakan bersama fitur-fitur Flutter lainnya itu seperti routing dan navigasi itu lebih mudah. Kemudian GetX ini sendiri juga menyediakan API yang tentunya mudah dipahami teman-teman juga, apalagi untuk para pemula juga untuk mengembangkan Flutter sehingga dapat mempercepat proses
pengembangan aplikasinya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya juga di GetX ini juga menyediakan dependency injection yang saya bilang tadi untuk memudahkan pengembangan dalam membangun aplikasi. Nah, karena kita harus menggunakan GetX, benar kita nggak harus menggunakan GetX, kenapa? Ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Untuk pemilihan teknik manajemen state pada Flutter itu tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing, karena untuk pembuatan aplikasi tergantung sebagaimana kompleksitas dari aplikasi tersebut yang akan dikembangkan. Nah, tapi bukan berarti GetX ini solusi buat teman-teman ketika ingin membuat aplikasi yang sebegitu kompleks. Contohnya seperti kita membutuhkan rute ataupun kita membutuhkan seperti jual beli transaksi. Nah, itu untuk penggunaan GetX itu sendiri masih kurang cocok. Bukan berarti tidak tepat, tapi masih kurang cocok. Nah, biasanya karena state management ini sebenarnya ada banyak, nggak cuma GetX saja, tapi ada beberapa lagi seperti contohnya ada provider, ada Redux, terus ada blog. Nah, itu. Jadi untuk ketika kita ingin membuat aplikasi yang kompleks, malah justru kita lebih cenderung menggunakan state management tersebut daripada menggunakan GetX. Tapi tidak dipungkiri untuk menggunakan GetX pun kita juga bisa. Nah, kemudian kita langsung aja teman-teman ya untuk proses instalasinya itu sendiri. Jadi untuk di GetX ini tentunya kita nggak langsung kita proses pada aplikasi, pada VS Code kita masing-masing. Jadi kita perlu install terlebih dahulu pada data global di laptop atau PC kita. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, ini adalah GetX-nya. Ini library dari pubdev-nya yang merupakan library dari pusat library-nya dari Flutter itu sendiri. Nah, teman-teman ketika ingin menginstal GetX ini, teman-teman harus install terlebih dahulu getCLI ini. Nah, ini adalah pubdev-nya untuk menginstal GetX tersebut. Nah, untuk tata cara penginstalannya, nah di sini sudah ada tertulis, dan yang pasti teman-teman kita perlu memperhatikan hal berikut. Nah, ini adalah tempat di mana teman-teman menginstal SDK. Nah, kalau di sini saya menginstal SDK-nya itu di sistem C. Nah, jadi di sini teman-teman juga mungkin bisa sambil memperhatikan juga gimana tata cara penginstalannya. Nah, di sini saya menginstal Flutter, SDK Flutter-nya itu pada sistem C, SRC. Nah, ini dia Flutter di sini. Nah, kemudian kita perlu menambahkan ke variabel environment terlebih dahulu sebelum kita melakukan instalasi pada command prompt dengan aktifkan ini. Nah, kita tinggal buka environment variable. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita di sini bisa menuju ke pad. Pad kita klik 2 kali. Nah, tadi saya menggunakan SRC Flutter ya untuk Flutter SDK-nya. Nah, kemudian sisanya kita tinggal masukkan slash yang bit ini. Oke, kita kembali lagi ke. Nah, ini. Nah, kita tinggal masukin aja. Nanti apabila sudah teman-teman masukkan, tinggal kita oke saja. Perlu diingat-ingat, kita perlu masukkan di bagian pad. Nah, apabila kita tidak melakukan aktivasi terlebih dahulu pada PC kita atau laptop kita, nah maka nanti yang akan terjadi GetX ini tidak akan bisa jalan pada laptop atau PC teman-teman seperti itu. Jadi gimana caranya untuk kita menjalankannya atau penginstalannya? Kita buka CMD teman-teman ya. Kita buka CMD. Nah, di sini udah ada CMD-nya. Nah, terus kita apain? Nah, kita ada 2 pilihan. Teman-teman bisa menggunakan yang ini dan menggunakan yang ini. Kalau saya menggunakan yang bawah biasanya, tapi sama aja teman-teman. Nah, tinggal kita aktifkan saja. Nah, apabila teman-teman sudah menginstal, nanti akan udah ada tulisan terinstall. Nah, untuk proses penginstalannya nanti akan seperti ini. Versi yang terbaru kita adalah 1.8.3. Nah, karena ini dari laptop saya sudah terinstall, maka munculnya akan seperti ini. Jika belum terinstall, maka packaging-packagingnya akan muncul secara bersamaan.
Nah, terus kemudian untuk mengecek apakah get ini sudah ada di PC kita dengan cara apa? Kita bisa ketik get aja, teman-teman. Seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, get ini sudah ada pada PC kita atau laptop kita. Nah, kemudian yang kemudian kita lakukan adalah kita pergi ke CMD lagi, kita langsung membuat project-nya. Nah, gimana cara kita membuat project-nya? Kita langsung menggunakan CMD-nya langsung aja, teman-teman. Kita bisa menuju ke folder untuk project Flutter kita. Dan di sini saya menggunakan folder project Flutter pada sistem C saya, karena di sini tempat saya biasanya membuat project Flutter. Nah, caranya berikutnya yaitu kita jalankan command flutter create. Create ini kita mau membuat aplikasi apa? Misalnya di sini saya ingin membuat aplikasi GetX login. Nah, seperti ini. Nanti akan generate Flutter-nya itu, framework-nya, membuat project. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman langsung buka foldernya GetX login tersebut dengan cara klik pd, kemudian nama project yang telah ditulis tadi. Oke, seperti ini. Nah, apabila sudah masuk, kita perlu menginstal Get ini di dalam project kita. Dengan cara apa? Nah, kita tinggal masukkan komen ini, get init, pada comment prompt. Dan ingat-ingat pastikan udah masuk di bagian folder project yang kita buat. Jadi seperti ini, nanti akan ada pilihan kita menggunakan pattern by ini atau yang bawahnya. Dan untuk lebih mudah kita menggunakan nomor 1 dan arsitekturnya kita menggunakan nomor 1 aja. Jadi kurang lebih bisa diikutin seperti ini. Nah, teman-teman seperti ini kurang lebihnya. Nah, udah ketika sudah selesai, nah kita perlu membuka project kita di VS Code dengan cara ketik kode spasi titik saja, nanti akan muncul project kita pada VS Code seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan framework-nya. Dan apa yang membedakan ketika kita menggunakan GetX? Nah, di sini teman-teman kalau untuk kita tidak menggunakan GetX, itu kita tidak akan ada modul, rute, dan data. Akan hanya ada main dart-nya saja. Nah, di GetX ini, untuk di GetX ini sendiri, itu sudah terinisialisasi, yaitu ada controller, view, dan binding. Kemudian terdapat root-nya, sehingga kita apabila ingin membuat root, itu sudah ada root-nya di sini, teman-teman, secara otomatis. Nah, di sini. Jadi kita tidak perlu secara manual untuk membuatnya, jadi kita bisa secara otomatis dibuatnya. Nah, kemudian untuk main dart ini sendiri, ini kurang lebih seperti ini. Dan biasanya kalau kita nggak pakai get, ini hanya bertuliskan material app dan initial root-nya itu adalah home-nya. Dan gimana kita agar ngeset agar untuk pack pertama yang kita render adalah home, karena di sini kita juga memiliki modul home. Nah, ini adalah view home-nya kita dengan cara kita ubah app page ini menjadi routes seperti ini, dan kita bisa ganti ini menjadi home. Nah, kenapa home? Karena di sini di pada routes-nya untuk page home-nya itu namanya home, sehingga pada initial route yang pertama kita jalankan akan masuk ke dalam home seperti itu. Nah, biasanya karena di bagian GetX itu ada widget testnya secara otomatis. Nah, di sini tentunya memerlukan kelas MyApp ya, teman-teman ya. Jadinya di sini error. Kenapa bisa error? Karena di widget test ini memerlukan kelas namanya MyApps. Jadi kita perlu membuat kelas dulu di sini, cukup STF aja atau stateless widget. Atau apabila teman-teman mau menggunakan stateful juga tidak masalah. Kita coba pakai stateful aja. Kita klik STF aja, nanti akan ada bawaan Flutter stateful widget. Nah, kita set seperti ini.
Nah, kemudian ini untuk returnnya ini, kita hapus aja dulu. Kita bisa memindahkan get material apps ini ke dalam sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan perlu diingat teman-teman, ketika ada return, kita untuk widget ini yang berada di return, kita perlu menggunakan titik koma. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kemudian yang di run itu apa? Yang di run adalah my app ini teman-teman. Seperti ini. Nah, sehingga sudah tidak error teman-teman. Nah, kita tinggal mengaktifkan atau menjalankan ngedebug projectnya tersebut. Nah, ini kurang lebihnya nanti project jadinya seperti ini teman-teman. Tapi nanti kita buat dari awal ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya nanti seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Tapi ini kita terminate aja dulu karena kita mau menggunakan ini sini. Jadi kita run dulu. Nah, sudah ke launching. Nah, kita bisa nunggu ya teman-teman. Di sini nanti akan ada update-nya apakah nanti terinstalasi pada emulator yang tampil di layar atau tidak. Kita bisa melihat di debug konsolnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masih nunggu. Biasanya untuk pertama kali proses debug itu memerlukan waktu yang lumayan. Namun ketika sudah pernah mendebug pada project itu biasanya akan lebih cepat. Karena di HP biasanya sudah terinstall projectnya tersebut sehingga lebih cepat. Nah, ini masih proses runningnya. Nah, apabila teman-teman tidak bisa menggunakan emulator, sebenarnya ada satu cara lagi menggunakan HP teman-teman sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan USB. Nah, dengan menggunakan kabel data USB dicolokkan pada laptop atau komputer teman-teman, nanti teman-teman juga akan bisa mendeteksi device-nya teman-teman di sini. Nah, karena kebetulan saya tidak menggunakan HP saya sendiri, saya menggunakan emulator sehingga tidak terdeteksi di sini. Nah, ketika nanti sudah didebug di HP-nya teman-teman sudah disetujui, dan nanti akan tampil di sini. Nah, sehingga untuk proses rendering hasil dari codingan teman-teman itu akan masuk di HP teman-teman masing-masing. Jadi nggak tampil di emulator, namun tampilnya di HP masing-masing. Nah, ini masih proses ya teman-teman. Nah, selain itu mungkin sambil menunggu, saya akan memperlihatkan desainnya terlebih dahulu dari Figma-nya buat nanti teman-teman atau yang akan kita eksekusi nanti seperti apa bentuk desainnya. Jadi untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya menyediakan splash screen dan kemudian ada login. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih awam nih tentang apa sih itu sebenarnya splash screen. Nah, splash screen itu hanya menampilkan beberapa detik saja. Baik itu mungkin bisa kita menampilkan logo kita atau produk kita dalam 3 detik. Nah, biasanya untuk splash screen ini sudah sering digunakan di aplikasi-aplikasi besar dan pastinya digunakan untuk biasanya ngeload data awal itu. Jadi teman-teman ketika membuka aplikasi yang tampil adalah splash screen terlebih dahulu. Untuk berapa lama splash screen-nya ini muncul, teman-teman bisa mengatur berapa detik. Misalnya ingin 3 detik, nanti dalam 3 detik ketika aplikasi dibuka akan muncul tampilan ini, kemudian secara otomatis akan terlempar ke bagian login. Itu tergantung teman-teman akan mengembalikan layarnya kemana, seperti itu. Oke, jadi di sini sudah proses menginstal. Kalau proses menginstal ini berarti aplikasi sedang diinstal pada emulator, seperti itu. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman untuk di GetX itu sendiri, nah kita juga bisa membuat patch secara cepat ya teman-teman ya.
Nah, karena kan kita tadi membutuhkan page login ya teman-teman. Jadi kita perlu membuat get create page. Nah, di page ini teman-teman sudah dapat dalam satu folder itu terdapat controller, view, dan binding. Nah, mungkin biar teman-teman paham, kita bisa langsung praktekkan saja. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman ya. Ini adalah tampilan home-nya. Nah, untuk tampilan home-nya seperti ini kurang lebih. Nah, ada hal yang membedakan untuk di tampilan view-nya, codingannya. Biasanya kenal kita menggunakan class-nya itu kalau nggak stateful widget, ada stateless widget. Tapi di sini kita menggunakan get view. Nah, get view-nya ini apa? Nah, ketika teman-teman ingin membuat sebuah fungsi ataupun controller, teman-teman bisa letakkan di bagian home controller ini. Jadi tujuannya itu supaya tidak numpuk di bagian home view-nya untuk fungsinya itu sendiri. Supaya lebih rapi dan lebih mudah untuk maintenance-nya juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, karena di sini tadi kita juga memerlukan satu page lagi, yaitu login. Jadi kita tinggal buka ke terminal, teman-teman. Kita ketik get create page titik 2. Ini jangan lupa di spasi create-nya. Nah, karena teman-teman ingin membuat login view, kita tinggal ketik aja login. Nanti secara otomatis login akan terbuat di bagian modul. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan loginnya. Seperti ini. Nah, inilah mengapa alasannya GetX itu cepat dan mudah. Nah, alasannya karena itu, jadi kita tidak perlu membuat secara manual, tapi kita sudah langsung bisa dibuatkan controller dengan view-nya. Dan secara otomatis pada root-nya juga akan bertambah. Nah, login, tadi kan tidak ada, dan sekarang ada. Dan begitu pula page root-nya. Nah, ini secara otomatis dari GetX-nya itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita hendak ngapain setelah ini? Nah, karena kita kan ingin membuat splash screen. Nah, untuk splash screen sendiri karena hanya membuat sebuah logo saja untuk tampil, kita tidak perlu membuat get create page ya teman-teman ya, karena itu agak nggak guna juga, karena kita hanya menampilkan image saja atau berupa aset, sehingga kita hanya perlu membuat satu kelas stateless aja. Jadi di sini kita perlu membuat folder di sini. Sebenarnya bebas teman-teman mau bikin foldernya apa namanya. Kalau saya biasanya menggunakan widgets di sini, teman-teman bebas. Nah, di sini kita membuat file namanya splash screen supaya lebih mudah dikenalnya, lebih mudah kita deteksinya. Nah, di sini kita ketik STL ya teman-teman ya untuk membuat stateless. Nah, ini terus kita buat namanya splash screen seperti ini. Nah, udah returnnya. Nah, di sini ada dua opsi teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan scaffold ataupun bisa menggunakan material apps. Nah, di sini tergantung teman-teman ingin menggunakan apa, tapi di sini supaya kita lebih mengenal material apps terlebih dahulu, karena material apps ini juga merupakan komponen yang ada ketika tidak menggunakan GetX. Jadi kita menggunakan material app aja. Ini opsi aja sebenarnya teman-teman. Nah, ini belum ke import. Seperti ini. Ataupun teman-teman jika ingin lebih mudah lagi dan kenal, kita bisa menggunakan scaffold. Scaffold seperti ini. Dan kita di sini harus import materialnya dulu, teman-teman. Dan material. Nah, supaya bisa. Jadi ada dua opsi tadi. Kalau mau pakai material juga bisa, material app, atau scaffold juga bisa.
Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan di sini teman-teman scaffoldnya tentunya. Tapi sebenarnya kita tidak memerlukan material F pun tidak masalah. Jadi yang pertama, karena pada awalnya kita ada tampilan debug ini ya teman-teman ya. Sebenarnya debug itu kita bisa menghilangkan dengan kita buat debug show checker banner ini itu false atau tidak muncul. Kalau kita true, maka nanti muncul ininya. Nah, kalau kita false, maka akan tidak muncul. Nah, karena demandnya sudah tidak muncul, maka kita di sini juga melakukan hal yang sama. Sebenarnya ini tidak harus kita gunakan ini karena di bagian lain juga sudah. Tapi tidak apa-apa. Terus kemudian kita perlu apa? Kita perlu home. Home-nya itu adalah scaffold ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, terus kita membuat sebuah body. Bodinya apa? Karena di bagian Figma-nya itu sendiri berada di tengah logonya. Nah, kita harus membuat center terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, center itu sendiri strukturnya terdapat child. Nah, ketika teman-teman bingung membedakan widget ataupun di dalam isi widgetnya itu terdapat apa aja, teman-teman bisa taruh kursor teman-teman di widgetnya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu, oh ya di widget center itu membutuhkan apa saja. Misalnya ada child, nah kita bisa manggil child. Childnya itu apa? Widget. Berarti kita ketika ingin memanggil child ini, berarti kita perlu mengisi widget. Nah, widget itu apa aja? Widget itu ada macam-macam, bisa itu berisi kontainer, image, form, button, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sederhananya. Jadi kita membuat kontainer aja terlebih dahulu sebelum kita masukkan image. Nah, di kontainer ini sendiri juga dia juga membutuhkan child juga opsional, tapi jika teman-teman ingin menambahkan sesuatu widget lagi di dalam kontainer ini juga bisa. Karena di sini saya ingin menambahkan aset. Nah, seperti ini. Nah, untuk asetnya ini sendiri, teman-teman perlu menuju ke dependensi ya teman-teman ya, untuk agar si image ini dapat render di sini. Kita pergi ke Paspec YAML dulu. Nah, di sini kita bisa ketik di sini assets seperti ini. Terus di sini kita bisa namakan foldernya aset aja seperti ini. Ini sudah cukup. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Terus teman-teman buat folder di folder get x login-nya. Jadi di luarnya teman-teman. Nah, jadi kita membuat folder namanya aset. Ini buat apa? Ini buat menyimpan aset kita ketika nanti kita ingin memanggil aset ini. Misalnya isinya adalah tipenya PNG, kita tinggal taruh di situ aja, kita panggil teman-teman. Nah, misalnya di Figma ini ada logo Dandelion ini, kita bisa ekspor teman-teman. Nah, kita ekspor. Kita lihat previewnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa ekspor teman. Kita ekspor. Nah, teman-teman bisa naruh di mana? Misalnya di sini kita ketik aja splash logo. Ya, splash logo. Oke, terus berikutnya teman-teman menuju ke folder download tadi. Kita masukkan, nah, kita masukkan image-nya ke dalam aset. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi di pada splash screen ini kita tinggal masukkan nama foldernya aset, terus slashnya adalah splash logo, splash underscore logo.png. Kalau kita lihat strukturnya, pada kelas ini terdapat center, nanti letaknya ada di tengah-tengah
tepat di tengah-tengah. Jadi untuk si konten, untuk si gambarnya ini nanti letaknya berada di tengah-tengah pas, gitu teman-teman. Nah, untuk ketika teman-teman ingin mengcustom backgroundnya, di sini teman-teman juga bisa bikin background colornya, misalnya ingin warna, teman-teman bisa menambahkan widget color ya. Bila teman-teman ingin mengikuti warna yang ada di Figma menggunakan kode warna, itu teman-teman juga bisa. Salah satu contohnya, nah di sini terdapat kode warna. Kita contohkan di sini. Bentar, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menghapus X-nya menjadi tanda kurung, beri kode warna menggunakan 0, X, dan FF. Nah, kita tinggal paste warnanya. Nah, maka warnanya akan disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tampilan splash screen-nya. Nah, bagaimana cara kita melihat tampilannya? Karena di sini tadi background-nya putih, kita sementara menggunakan putih terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, ini sudah kita set putih. Kemudian kita menuju ke bagian main dart-nya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita membuat splash screen-nya? Yang pertama, teman-teman di sini bisa menggunakan widget Future Builder. Nah, jadi mungkin teman-teman ini di Ctrl X aja, kita cut aja. Kita di sini bisa menggunakan Future Builder. Nah, sini kita fiturnya apa? Nah, fiturnya itu adalah kita pada splash screen itu memerlukan delay ya teman-teman. Sebelum kita menuju ke page berikutnya, kita memerlukan delay. Jadi ketika kita memerlukan delay selama 3 detik misalnya, kita perlu memasukkan kode berikut, durasinya berdasarkan detik. Ya, seperti ini. Saya ingin 3 detik seperti ini. 3 detik. Oke. Terus untuk di Future Builder, kita juga memerlukan builder, teman-teman. Nah, untuk buildernya itu dalamnya builder ini kurung berisi konteks dan snapshot seperti ini, dan kita buat kurung Kurawa seperti ini. Nah, kita buat sebuah kondisi jika snapshotnya connection state sama dengan connection state, kita pakai dot waiting aja ya, waiting. Nah, apa yang terjadi? Kita kembalikan splash screen, nah, kelas splash screen yang telah kita buat tadi seperti ini. Lalu jika sudah selama 3 detik dari splash screen ini, yang terjadi apa? Yang terjadi kita bisa return dan paste yang tadi, teman-teman. Ini get material apps. Nah, di sini teman-teman tidak lupa, karena Future Builder berada di return, kita tidak lupa harus menambahkan titik koma. Nah, seperti ini, teman. Jadi kalau kita nah 1, 2, 3, nah sudah. Jadi splash screen sudah terbuat selama 3 detik. Nah, selama 3 detik ini akan mengembalikan apa? Ketika sudah selama 3 detik ini akan mengembalikan rute berikutnya. Seperti itu, teman-teman.
Nah, karena kita sudah membuat splash screen, kemudian dari splash screen arahnya kita ke login, karena kita sudah membuat login ya tadi teman-teman ya. Kita tinggal mengarahkan ke login. Seperti login. Karena splash screen-nya sudah jadi supaya tidak terlalu mengganggu, kita buat 0 detik dulu untuk sementara waktu supaya kita lebih mudah untuk membuatnya. Nah, jadi di sini kita itu error ya. Jadi kena multiplay. Nah, jadi untuk login ini sendiri, login view ini, nah kita buat kelasnya terlebih dahulu supaya lebih bisa dilihat tampilannya. Jadi berikutnya kita lihat Figma-nya terlebih dahulu. Kita mau membuat apa saja. Oke, yang pertama di sini kita menggunakan scaffold ya teman-teman untuk bodinya. Nah, kita menggunakan scaffold dan untuk letak dari seluruh komponen ini berada di tengah. Nah, karena berada di tengah kita menggunakan widget center. Nah, kemudian waktu di widget center ada apa saja? Nah, nanti di widget center itu kita terdapat widget image asset. Kita beri kolom ya teman-teman. Kalau semisal kita beri kolom, kita tidak bisa menggunakan widget center, tapi kita bisa menggunakan main axis dan cross axis alignment dari si kolom itu untuk agar bisa kita taruh di tengah. Jadi kita menggunakan teks, kita menggunakan font, email dan password, register, dan ini tombol loginnya, tombol lupa password. Kita untuk ini adalah teks. Teks yang kemudian kita bisa beri action, kita bisa menggunakan inkwell ataupun gesture detector. Dan ini ada outline border. Dan kemudian di sini ada sync in with Google. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ini kita balik ke kodenya. Nah, ini. Nah, supaya lebih enak lagi dan lebih mudah menentukan nilai atau value-nya, kan di sini kita juga memerlukan validator dan kita nanti akan membuat teksnya itu pada password itu bisa terlihat dan tidak. Itu kita memerlukan ngeset nilai. Jadi untuk kelasnya ini sendiri kita ubah ke STF aja. Tapi namun nanti kita juga tetap bisa menggunakan controllernya. Dengan cara apa? Yang pertama kita buat STF lagi di atasnya. Maaf, STF. Nah, kita samakan namanya login view. Nah, kemudian ini kita hapus sampai override atasnya. Ini saja. Nah, ini sudah tidak. Nah, ketika kita ingin memanggil controllernya, kita bisa final, terus kita panggil namanya apa, login controller. Nah, kita set login controller ini sebagai apa? Kita bebas menamakan, boleh controller, boleh setting atau apapun, ini bebas. Dan get ini merupakan fungsi dari bawaan dari package get ya teman-teman. Get put apa yang kita ambil? Nah, yang kita ambil adalah login controllernya, kelas login controller. Seperti ini teman-teman. Nah, kita tinggal tambah titik koma. Sehingga ketika kita ingin membuat suatu controller di sini, kita juga bisa manggilnya di sini. Jadi teman-teman ketika ingin ngeset sebuah nilai menggunakan STF bisa, stateful bisa, create state bisa, gitu teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk di bagian tampilannya di sini tidak ada app bar ya teman-teman ya, jadi kosongan, sehingga kita akan menghapus app barnya. Seperti ini. App barnya kita hapus. Ini kunci-nya kita hapus aja. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau kunci-nya dihapus aja karena ini juga kita secara nggak langsung nanti ketika teman-teman ingin mendinamikan supaya bisa diganti-ganti. Nah, ketika kunci-nya dihapus, teman-teman juga bisa menuju ke page-nya supaya menghapus kunci-nya. Seperti ini kurang lebih. Itu. Di mainnya tetap kita masuk ke login.
ini. Terus coba kitaran ya teman-teman. Ini masih error. Nah, karena ini childnya is not true, berarti kita harus, nah teman-teman, nah kita bisa pastikan lagi. Coba kita menggunakan ini, kita cek dulu. Kita cek menggunakan ini terlebih dahulu. Login view is working. Kita bisa melihat terlebih dahulu supaya lebih mudah. Nah, karena di sini sudah ada scaffold dari bawaannya. Kemudian kita perlu menggunakan kolom, teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan widget center. Nah, gimana cara kita menghapusnya? Teman-teman tinggal melihat kurungnya, warnanya kuning, dan ada tulisan center dan titik koma ini. Nah, tinggal hapus aja semua. Nah, udah. Terus kita bisa buat kolom. Ini children. Kolom pasti menggunakan children ya teman-teman. Kemudian bagaimana caranya kita agar seluruh teksnya itu di tengah? Kita bisa menggunakan cross axis dan main axis supaya seluruhannya ada di tengah. Kita bisa menggunakan center seperti ini. Kemudian kita juga tidak lupa menggunakan main axis juga. Nah, seperti ini. Misalnya saya akan membuat sebuah tag berukuran 13. Seperti ini. Nah, maka akan tampak seperti ini, teman-teman. Nah, terus kalau karena teman-teman di sini memiliki ukuran device yang berbeda-beda, nah di sini langkahnya adalah ketika nanti di sini berukuran besar, supaya ketika di device kecil itu bisa digunakan, kita tidak lupa menggunakan scroll, teman-teman, seperti ini, supaya dapat di scroll. Tidak lupa kita kasih center, ini kurang lebih. Nah, akhirnya di tengah kan. Nah, ketika ada di tengah sini, kita perlu menambahkan image asset. Berarti kita tinggal tambahkan sini. Kita hapus aja yang teks tadi, image.asset. Nah, asetnya assets slash logo. Ini. Terus kita cek. Nah, seperti ini sudah nampak. Terus kita akan memberi spasi jaraknya antar logo dengan tulisan. Nah, bagaimana cara kita menambahkan jaraknya, jarak spasinya? Kita bisa menggunakan sizebook, teman-teman. Ini. Nah, kita bisa menggunakan height dan width. Nah, ketika arahnya secara vertikal, teman-teman, kita bisa menggunakan height. Tapi ketika arahnya horizontal, kita menggunakan width. Karena kolom ini secara vertikal, jadi kita menggunakan height. Height-nya seberapa besar pixelnya? Anggap saja 20. Nah, karena belum ada yang di spasinya belum terlihat, jadi kita perlu menambahkan widgetnya lagi. Kita menambahkan tag. Nah, tapi sebelum itu kita perlu melihat terlebih dahulu. Ini teksnya ukurannya berapa? Nah, di mana cara ngeceknya? Teman-teman bisa diklik dulu. Nah, di sini. Atau untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa inspect. Nah, di sini font weight-nya 500, size-nya 15, terus align-nya center, dan warna colors-nya ini. Nah, teman-teman bisa copy colors-nya. Nah, seperti ini saja supaya terlihat. Supaya terlihat ya teman-teman. Nah, supaya terlihat. Nah, tag-nya tadi berukuran 15, kita bikin teksnya welcome to Mukernas Sosmart.
Nah, kita perlu mengcustom teksnya karena teksnya tadi berwarna merah dan memiliki font Wake 500, kita perlu menambahkan style, kemudian widget text style seperti ini. Terus kita custom size-nya tadi 15, kemudian font weight-nya kita berukuran 500 ya, font weight dot width, tipe teman-teman, font weight dot width 500 seperti ini. Nah, kemudian untuk warnanya, color, kita bisa menggunakan warna yang sesuai dengan kode warna tersebut. Tapi kita hapus tagernya terlebih dahulu. Nah, alhasil akan seperti ini. Nah, akan mengikuti. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini kurang tanda seru, tapi nggak apa-apa. Ini. Nah, kemudian kita perlu jarak lagi. Nah, untuk jaraknya ini biasanya konsisten ya teman-teman. Ketika kita beri jarak 20, kita juga beri jarak 20 di bawahnya supaya lebih rapi. Nah, kemudian kita membuat apa? Nah, kita perlu membuat form teman-teman. Kita buat form. Tapi untuk formnya ini kita balut menggunakan kontainer terlebih dahulu teman-teman. Kontainer ini. Terus kita bisa menggunakan shieldnya tag form field. Kenapa kita menggunakan form field? Kenapa nggak kita menggunakan text field? Karena ada dua ya teman, text form field dan text field. Nah, perbedaannya adalah ketika di text form field itu kita bisa menggunakan validator. Seperti contoh tadi ketika kita masuk itu ada validasinya. Ketika emailnya kosong nanti akan ada peringatan. Nah, ketika kita menggunakan text file ini kita tidak bisa memberikan validatornya. Apabila kita belikan form, maka nanti akan bisa. Seperti itu teman-teman perbedaannya. Kemudian di sini label teksnya kita bikin, kita bikin decoration inputnya dulu. Kita ketik decoration, terus kita input decoration, input teman-teman, input decoration ini. Nah, lalu teman-teman terserah mau nambahkan apa saja. Di sini saya menggunakan label teks saja. Label teks ini adalah bagian ini, teman-teman. Jadi ada dua opsi, teman-teman bisa memberi label teks atau hint teks, sama saja. Namun perbedaannya adalah ketika semisalnya label teks, mereka pasti akan kekeh di tengah. Ketika lines-nya ada dua. Nah, apabila lines-nya hanya satu, pasti akan mengikuti tengahnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau di hint text, dia akan mengikuti paling awal teksnya. Misalnya ada dua lines, hint text-nya akan berada di atas, bukan di tengah. Seperti itu, kurang lebihnya. Ini label teksnya, kita klik email. Ini kurang lebih untuk di bagian formnya sudah terlihat. Nah, ini teman-teman perlu padding ya. Karena kalau tidak diberi padding, nanti akan mengikuti frame sampingnya. Dengan cara apa? Kita bisa beri padding di bagian kolomnya. Karena kolomnya ini sebagai badannya keseluruhan dari form kita kali ini. Jadi kita bisa membuat padding dengan cara apa? Kita di bagian kolom, bagian ujung ini terdapat lampu. Kita bisa buat with padding. Nah, sudah ada bawaan paddingnya. Terus kita jangan set all, tapi kita hanya butuh kanan kiri saja. Itu ketika kita ingin butuh kanan kiri, kita bisa beri all menjadi simetrik. Dan untuk angkanya ini kita perlu memberikan horizontal. Nah, teman-teman ingin horizontal atau ingin vertikal. Nah, di sini karena saya butuhnya di bagian horizontalnya,
Jadi saya hanya memberikan simetrik horizontal. Jadi kurang lebih nanti akan memberikan jarak. Seperti itu. Nah, di sini selain butuh label, kita tulisan ini juga perlu stylenya. Nah, kita perlu melihat stylenya ini apa saja. Jadi di sini stylenya Roboto. Jadi kita bisa klik label style. Label style ini colorsnya 888. Jadi kita bisa custom di sini. 2456 ini. Nah, terus untuk font weight-nya 600. Seperti ini 600. Untuk size-nya 15. Ini kurang lebihnya seperti ini. Ini sepertinya 8-nya kebanyakan, teman. Kita copy aja. Oh iya, karena kita juga memerlukan background-nya ini, warna background-nya, kita menggunakan field color itu, teman-teman. Maka dari itu kenapa hasilnya seperti itu, kita perlu field color. Terus, nah ini sudah di bagian labelnya. Terus yang kita lakukan adalah, nah ketika kita klik, kita ingin input form. Nah, ini adalah floating, teman-teman. Jadi emailnya ini supaya agar tidak ke atas, karena pada form kita buat di Figma ini tidak menggunakan floating, jadi kita bisa falsekan atau kita enablekan ya, teman-teman, supaya tidak ada floatingnya. Ini namanya floating label behavior. Nah, kita ketik lagi floating label behavior. Never ya, kita bikin never seperti ini. Nah, bedanya di never, nah kita tidak akan melihat tulisan emailnya tadi itu. Kemudian kita perlu warna dasar ini. Gimana caranya? Nah, di sini kita perlu warnanya dulu ya, teman-teman. Ini kita perlu copy warnanya terlebih dahulu. Nah, itu namanya tuh field. Tapi sebelum kita membuat field, kita buat untuk fieldnya kita true dulu agar kita bisa menggunakan fieldnya. Nah, untuk field colornya kita bisa sesuaikan warnanya yang sudah di copy tadi. Seperti ini. Nah, sudah jadi, sudah mulai terlihat. Nah, kemudian kita tidak memerlukan outline di bawah ini. Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan border. Border ini terus kita buat outline. Border input seperti ini. Terus border radiusnya kita buat border radiusnya. Border radius kita buat sirkular. Oke, kita anggap aja 5. Border size-nya kita buat border size ini, dan width-nya kita buat 0 ya, teman-teman ya, 0. Kemudian style-nya border style 0. Nah, bilang teman-teman, dan untuk penampilannya ini sudah hampir mirip ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama karena kita
Supaya mempersingkat waktu ya teman-teman, kita juga bisa copy dari kontainer sampai kontainer ini untuk mengcopy form passwordnya. Dengan cara kita copy, kita bisa lihat slash-nya ini teman-teman. Kita ketika tracknya kontainer dan di awal kontainer, di akhir kontainer, kita bisa copy. Kemudian kita bisa beri jarak lagi 20, sashbook 20, kita paste di sini. Nah, otomatis nanti akan, nah, kemudian kita tinggal ganti password. Password, nah, ya. Password. Nah, kayak gini. Nah, kemudian, yang kemudian kita harus lakukan adalah kita membuat button. Tapi sebelum itu, karena password kita harus terenkripsi supaya bisa terlihat seperti password, kita bisa menambahkan pada text functions-nya ini adalah ini obscure text-nya kita bisa buat true. Kenapa true? Kalau true nanti nah password tidak akan terlihat. Ini kurang lebihnya. Lalu yang kita lakukan adalah membuat sebuah button. Gimana caranya? Nah, di sini teman-teman buttonnya berada di sebuah row. Row adalah ketika kita ingin membuat suatu widget secara horizontal, teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita bikin row terlebih dahulu. Jadi kita bikin row. Strukturnya hampir sama kayak column. Ini. Dan gimana caranya supaya bisa responsif ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu membuat ngawang-ngawang sesuai ukurannya. Jadi kita bisa menggunakan expanded ya teman-teman ya. Expanded ini untuk shieldnya kita bisa menggunakan container terus bisa bikin width-nya. Ya width-nya kita bisa menggunakan media query ya teman-teman ya. Untuk apa? Media query ini agar bisa menyesuaikan keseluruhannya itu lebar. Jadi bisa menyesuaikan jenis HP apapun. Misalnya HP-nya memiliki lebar sebesar 300 pixel, maka ukurannya akan menyesuaikan 300 pixel. Jika memiliki 400 pixel, maka akan menyesuaikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita tinggal custom height-nya. Height-nya itu apa? Height-nya itu lebarnya, teman-teman. Nah, lebarnya, sini kita bisa lihat di sini. Lebarnya itu berapa? 56 ya, teman-teman. 56, dan tak lupa kita copy warnanya. Ini. Oke, sudah. Nah, karena kita akan menggunakan sebuah button, kita cukup membuat kontainer hanya ukurannya saja. Kemudian kita bisa balut lagi, kita bisa beri child buttonnya. Button ini. Elevated button ini memerlukan apa aja? Dia memerlukan action on press. Ketika dia klik, ketika dia tekan, itu apa yang mereka respon? Itu. Terus juga perlu membuat shield lagi. Nah, kenapa kita perlu buat shield lagi? Jadi kita akan menambahkan teks. Jadi kita menambahkan shield lagi. Karena teksnya di tengah, kita bisa menggunakan center ya teman-teman. Center. Terus kita bisa teks 17. Nah, itu teks 17 ini kurang lebih. Nah, nanti akan melebar seperti ini. Untuk teksnya ini sendiri kita beri nama register dan font weight-nya kita lihat font weight-nya apa. Ya, font weight-nya 900.
Font weight-nya 900. Font weight. Font weight 900. Dan kemudian untuk kita memberikan button ini warna, kita harus melihat di sini terdapat 3 kurung. Kita bisa melihat kurung pertama itu elevate button, yang kedua container, dan yang ketiga expanded. Nah, bagaimana cara kita bisa mengganti warnanya? Kita perlu berada di belakang kurungannya dari elevated button untuk memasukkan style. Stylenya apa? Kita masukkan elevated button dot style form. Apa yang kita lihat, apa yang kita akan masukkan, yaitu colornya. Nah, di sini colornya itu adalah primary. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan colornya. Warna colornya apa tadi? Seperti ini. Kita bisa masukkan color OXF. Maka akan berubah warnanya menjadi sesuai yang kita inginkan. Kemudian bagaimana agar kita bisa membuat button sebelahnya? Caranya hampir sama, kita tinggal copy lagi teman-teman, dari expanded sampai expanded. Nah, ini sampai expanded ini. Dan yang expanded belakang ini tidak lupa kita beri kok. Karena kita akan menambahkan widget lagi. Ini. Tapi karena di bagian register ini kita akan memberikan jarak, nah jaraknya sebesar 16, kita bisa membuat size box lagi. Nah, karena berada di horizontal, kita bisa menggunakan width, teman-teman. Width-nya tadi 16 tulisannya, 16 seperti ini. Nah, ini width-nya 16, terus kita tinggal paste yang tadi. Nah, sudah tampak teman-teman, register. Terus tinggal kita copy warnanya. Ini warnanya tinggal kita paste saja di sini. Nah, karena di sini teman-teman tidak menggunakan teks lagi, namun menggunakan icon ya. Di sini teman-teman juga bisa, apabila ingin menggunakan gambar sesuai yang ada di Figma, kita bisa ekspor. Ataupun jika teman-teman mau nyoba saja menggunakan icon yang ada di VS Code juga bisa. Kita tinggal hapus teksnya aja teman-teman. Teks ini kita hapus, kita ganti menjadi widget icon. Ini. Nah, iconnya apa? Iconsnya arrow dot. Nah, di sini bisa teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat bentukan iconnya di sebelah kiri. Nah, teman-teman bisa pilih. Kita coba aja yang hampir mendekati. Kita menggunakan ini saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah. Kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah kita memberikan forget password ini. Pastikan kita membuat spasinya ini di bawah row, karena kita sudah tidak menggunakan row itu lagi, sehingga kita harus menggunakan kolom, kembali kepada kolom. Kita bisa beri jarak sebesar 20 lagi. Kemudian setelah itu kita buat sebuah ingwell atau gesture detector. Teman-teman bebas, ini opsionalnya teman-teman aja. Kita bikin actionnya on tap aja. Ketika kita tap, ngapain? Nah, kita kosongin dulu, kita belum membuat fungsinya. Nah, kita buat childnya terlebih dahulu. Kita mau bikin childnya apa? Childnya C-nya kecil ya, jangan besar. Oke, kita childnya adalah teks. Nah, untuk teksnya sendiri ini ukurannya 13. Warnanya merah ini. 13. 13.
colornya ini. Nah, seperti ini. Kita tinggal ubah jadi forgot password. Ini forgot password. Nah, untuk font weight-nya 600, jadi kita tinggal tambahin aja, kita sesuaikan kebutuhan saja. Font weight 600. Nah, terus kemudian di bagian email lagi, kita akan membuat sebuah button lagi. Sehingga kita membuat Facebook lagi berukuran 20. Itu sudah berukuran 20. Terus kita seperti hal yang sama, jika teman-teman ingin lebih cepat lagi, teman-teman bisa mengambil salah satu kontainer yang berada di sini, buttonnya, misalnya kita ambil buat register. Nah, ketika kita ngambilnya dari kontainer, kita juga harus kopinya sesuai dengan kontainer. Berarti kita ambil di bagian tengah kurung. Ini kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Ketika jalankan, maka akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara kita nge-custom? Kita tinggal custom aja sesuai kebutuhan. Di sini saya tadi menyontohkan menggunakan Facebook karena di ikonnya adanya Facebook. Tapi kalau teman-teman ingin import fotonya bisa. Di sini ada banyak opsi, tapi di sini saya akan menyontohkan menggunakan teks saja. Sync in with, anggap saja Google-nya ini Facebook ya teman-teman ya. Supaya kita tidak import-import lagi. Sync in with Facebook. Nah, ini kurang lebih fontnya 16, kemudian font weight-nya 400. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus untuk bagian teksnya itu kita beri row dengan cara apa? Nah, kita tempatkan kursornya teksnya pada teks, terus kita pencet lampunya, kita bisa wrap with row. Nah, secara otomatis dalam teks ini sudah terbentuk row. Kemudian karena yang ingin di row ada sebelah kirinya, kita bisa menambahkan di bagian atas tag jarak dulu, size width dulu, size block width saya bikin 5. Di sini saya beri icon ya teman-teman, icon dot size block ini berarti seperti ini. Nah, untuk colornya, nah, kita hapus dulu centernya dengan cara yang sama, kita cari remove this widget. Nah, kemudian untuk bagian sini kita bisa menggunakan main axis alignment. Nah, seperti ini. Otomatis akan berada di seperti ini. Nah, untuk warnanya kita bisa ambil lagi warna teman-teman. Kita ambil kaca color seperti ini. Ini ya, dan ini pun berlaku pada ikonnya. Jadi kita sesuaikan aja ini. Nah, untuk primerinya karena bentuknya ada, karena warnanya putih, kita bisa langsung ubah warnanya pada style formnya colors dot white. Otomatis akan berbentuk putih. Kemudian ketika kita ingin menambahkan border, kita tinggal menambahkan side-nya border side. Nah, border side-nya
Kita bisa bikin colornya itu color yang tadi. Oke, paste. Oke, ini. Nah, terus kita kasih width-nya sebesar 2. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sudah sesuai dengan tampilan dari loginnya. Terus bagaimana cara kita ingin menambahkan fungsinya? Kita ingin menambahkan validatornya. Nah, yang pertama kita perlu membuat controller terlebih dahulu, teman-teman. Sini kita buat controller text editing controller. Sini kita bikin email controller, teman-teman, text editing controller. Ini lagi untuk passwordnya. Di sini kita ingin membuat formnya. Jadi kita perlu deklarasikan form key sama dengan global key. Ini. Nah, kemudian bagian sini kita bisa bagian bodinya kita wrap widget, kita ganti form, kita buat key-nya. Sama kita buat controller dulu, controller from key. Nah, controller ini kita dapat dari tempat tadi kita panggil dari controller tersebut. Nah, maka kita sudah membuat sebuah controller. Nah, kemudian di bagian formnya kita buat controller, teman-teman. Nah, bagian di atasnya controller, kita bisa menggunakan controller dot tadi email controller. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita perlu membuat validator. Okay. Kita membuat value-nya, kita anggap aja value-nya validator. Nah, validator kita buat kondisi if validator dot kita beri no check dulu. Nah, is empty. Nah, di sini kita kasih return is sampai sini. Kita tidak boleh potong. Bekerja seperti ini. Lalu kita bikin kondisi lagi jika validatornya validator.constraint nya kita buat add ya supaya memasukkan email yang benar, harus ada add-nya. Kita bisa ketik email tidak valid ini terus kemudian kita kembalikannya 0.
Ini. Nah, kita kasih titik koma, ya, kita buat validator seperti ini. Jadi kita bisa copy aja ke bagian passwordnya seperti ini. Salah di sini, kita bisa beri ini, dan tidak lupa kita hapus ini karena kita hanya perlu passwordnya tidak kosong aja. Terus kita perlu ke bagian button ya teman-teman. Nah, bagian ini, icon ini, kita bisa berikan fungsi ini. If controller. Nah, validate. Apa yang terjadi ketika validasi? Kita bikin fungsi, nah seperti ini. Nah, kita anggap aja seperti ini. Nah, jadi ketika kita klik, maka harus nah, minimal tidak valid, kita harus menggunakan add dulu baru valid. Kalau lebih seperti itu. Kemudian kita hendak kita tambahkan lagi untuk fitur buildernya lagi, kita kembalikan lagi yang di sini di awal tadi. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita jalankan apakah masih oke, sudah tidak error. Jadi kita buat 3 detik lagi, 1, 2, 3. Nah, sudah. Kemudian bagaimana caranya supaya kita masuk ke dalam home? Kita tinggal masuk ke register, validate ini, kita bisa masukkan di sini get dot to name ini, terus kita bisa beri /home. Kenapa bisa kita katakan /home? Karena bagian approve-nya, tag-nya. Nah, ini slash-nya home. Jadi apabila kita login, sudah masuk ke home view. Terus bagaimana cara kita kembalikannya lagi? Kita ke home view. Kita langsung bikin action di sini. Sini kita bikin icon button logout ya. Ini biar lebih cepat juga karena durasi juga. Oke. Kemudian kita bisa beri untuk get to name. Kita bisa menggunakan routes juga sebenarnya, routes.login. Nah, ini harus dipanggil dulu. Nah, supaya tidak ya seperti ini. Oke. Sudah. Sudah jadi. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk keseluruhan dari penggunaan projectnya menggunakan validator, terus kita slashing UI, membuat seperti sekian rupa. Kurang lebihnya untuk materi hari ini sedemikian saja. Nah, untuk course-nya nanti akan saya upload di GitHub-nya. Jadi nanti teman-teman juga bisa mengakses GitHub-nya apabila teman-teman juga ingin gunakan atau latihan. Nah, di situ. Namun sampai sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum diakhiri.
Oke, mungkin saya kira dari teman-teman udah nggak ada yang ditanyakan ya. Baik, jadi mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ada penyampaian saya yang menyinggung ataupun masih kurang jelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya.